Kalau backingan itu biar masyarakat yang menilai. Kalau saya nggak pernah langsung ya, karena saya nggak pernah berkasus. Tapi kalau misalnya, ya makanya saya bilang biar masyarakat yang menilai case by case-nya, apa yang terjadi di penegakan hukum Indonesia ini, gitu. Tapi dengan kejadian ini terbukti ya, Nikita tidak punya backingan ya? Kita nggak punya backingan. Ya, sebenarnya sih nomor satu itu doanya itu dari ibu, Say. Karena ibu itu nomor satu, Say. Kita tuh bisa sukses dari doa ibu. Doanya ibu tuh nyampe ke langit 7. Saya sih nggak pernah dendam ya, nggak pernah mau balas-balas. Cuman kalau ditanya pernah jengkel nggak? Jengkel. Siapa yang nggak jengkel pernah difitnah, dituduh-tuduh yang macam-macam gitu kan. Ya tapi ya saya maklumin aja ya, mungkin ini dari orangnya begitu, dan akhirnya pada saat sekarang mungkin ini kepleset, dan ya mungkin bisa sadar aja ke depannya gitu, nggak begini lagi. Cepat untuk melakukan pergerakan ini gitu loh. Bukan dilanjut lagi, udah mau digelar dan tersangkakan, dan aku minta ditahan karena ini kayak kooperatif. Dengan alasan yang tadi loh ya, menghilangkan barang bukti, tidak mengakuin, gitu loh. Ya, kalau dia ditahan, masih bisa nggak sih diproses dengan kasus lain? Ya bisa dong. Contohnya Medina Jen, tahu dari Medina Jen ya? Dia udah selesai disidang ke sini, di Surabaya lagi dibawa disidangkan kan? Dan dia juga kasusnya juga akan segera diurus juga. Anaknya kan jadi hina juga, dibully. Laporan dia di kita gini, yang gue pegang, gue lawyernya, laporan dia ada 12. Pengacara Dito Mahendra yakin Nikita Mirzani bisa dapat hukuman berat tergantung sikapnya. Pengacara Dito Mahendra Yafet Rishi mengatakan bahwa ada beberapa faktor pemberat Nikita Mirzani yang tengah ditahan sementara atas laporan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Meski tergantung pada sikap Nikita Mirzani dalam proses sidang, Yafet mengatakan kalau faktor mantan perdana, meski bergantung pada sikap Nikita Mirzani dalam proses sidang, Yafet mengatakan kalau faktor mantan pidana bisa memberatkan Nikita dalam proses hukum. Tergantung sikapnya dia di sidang. Kita menduga yang akan memberatkan adalah bahwa dia mantan seorang terpidana, artinya residivis yang pernah dipenjara. Itu biasanya orang yang residivis kalau melakukan tindak pidana dan ikut sidang lagi biasanya akan menjadi faktor pertimbangan yang memberatkan, ujar Yafet dilansir Indozone dari kanal YouTube KH Infotainment, Jumat 18 November 2022. Dia juga mengatakan bahwa Nikita Mirzani memiliki kecenderungan untuk bersikap tidak kooperatif. Semua jejak digital tambahnya tidak bisa dihapus sebagai bukti. Kita sudah tahu bahwa kecenderungan Nikita Mirzani adalah melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Itu sudah terbukti. Anda buka aja di Google bagaimana dia menghindari pemeriksaan lalu menentang petugas, lalu mengata-ngatai jaksa. Itu semua adalah catatan elektronik yang tidak bisa dihapus, bebernya. Sebelumnya artis Nikita Mirzani diketahui tengah menempuh proses hukum di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Dia dilaporkan oleh Dito Mahendra atas pencemaran nama baik yang membuat pengusaha tersebut rugi sekitar 17,5 juta. Pengacara Dito Mahendra Yafet Rishi menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa bukan masalah nominal angka yang harus dipermasalahkan, melainkan nama baik lainnya yang sudah tercemar. Jadi persoalannya bukan pada minimum atau maksimum, kecil atau besarnya jumlah kerugian, tapi masalahnya adalah bahwa ada kerugian itu tadi oleh korban, dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah, ujarnya. Pengacara Dito Mahendra yakin Nikita Mirzani bisa dapat hukuman berat tergantung sikapnya. Pengacara Dito Mahendra Yafet Rishi mengatakan bahwa ada beberapa faktor pemberat Nikita Mirzani yang tengah ditahan sementara atas laporan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Meski tergantung pada sikap Nikita Mirzani dalam proses sidang, Yafet mengatakan kalau faktor mantan perdana, meski bergantung pada sikap Nikita Mirzani dalam proses sidang, Yafet mengatakan kalau faktor mantan pidana bisa memberatkan Nikita dalam proses hukum. Tergantung sikapnya dia di sidang. Kita menduga yang akan memberatkan adalah bahwa dia mantan seorang terpidana, artinya residivis yang pernah dipenjara. Itu biasanya orang yang residivis kalau melakukan tindak pidana dan ikut sidang lagi biasanya akan menjadi faktor pertimbangan yang memberatkan, ujar Yafet dilansir Indozone dari kanal YouTube KH Infotainment, Jumat 18 November 2022.
Dia juga mengatakan bahwa Nikita Mirzani memiliki kecenderungan untuk bersikap tidak kooperatif. Semua jejak digital tambahnya tidak bisa dihapus sebagai bukti. Kita sudah tahu bahwa kecenderungan Nikita Mirzani adalah melawan petugas dan cenderung tidak kooperatif. Itu sudah terbukti. Anda buka aja di Google bagaimana dia menghindari pemeriksaan lalu menentang petugas. Lalu mengata-ngatai jaksa, itu semua adalah catatan elektronik yang tidak bisa dihapus, bebernya. Sebelumnya artis